Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau minggu ini kembali kita boleh menikmati sukacita di dalam ibadah, di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita pada minggu ini, amin. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa buat kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Kalau kami ada dalam keadaan yang baik, kami tahu itu semua adalah berkat Tuhan. Khususnya minggu ini, kami boleh bersama-sama menikmati sukacita kami dalam ibadah bersama. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan pakai dan urapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Engkau juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau kenal pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kalau ada sidang jemaat-Mu yang berbeban berat, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya minggu ini dalam ibadah yang penuh dengan sukacita, kami boleh menikmati kemenangan yang daripada-Mu. Kami percayakan juga semua peralatan yang dipakai, biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami percayakan ibadah kami seutuhnya hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sidang jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sukila. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita percaya lawatan Allah akan terjadi atas setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi akan dilawat oleh Allah. Dan kita sadar bahwa saat ini kita ada semuanya itu oleh karena anugerahnya Tuhan. Berkatnya, kasihnya, kemurahannya selalu baru di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saat pagi hari ini mari kita mau bersukacita, kita memuji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, amin. Dalamnya terdapat
Bapak Ibu Saudara yang berkati, Dia adalah Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Bahkan Dia selalu menghiasi kehidupan kita dengan segala berkat, dengan segala karunia yang ada di Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Mari saat pagi hari ini kita katakan di hadapan Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Bapa dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh Tuhan diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu. Berkata-katalah Tuhan di dasar hati kami yang paling dalam. Terlebih lagi kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu yang mengerjakan setiap firman yang kami dengar, kami baca Tuhan. Menjadi satu kehidupan kami yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami patahkan, kami tolak segala sesuatu yang mengambil damai sejahtera kami Tuhan. Biar hanya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, layakkan dia jadi saluran berkat-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan saja yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau tadi kita sudah menyanyi. Apa yang kita punya itu semua bukan berasal dari diri kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang luar biasa yang Dia boleh nyatakan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang kasih, ya, kasih yang nyata. Kita ada di dalam dunia untuk jadi berkat, ya. Dan tema pada pagi hari ini adalah kasih yang nyata. Kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes bagian belakang, ya, surat 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan, ya. Temanya adalah kasih yang nyata. Kasih yang nyata ini berasal dari mana? Tentunya berasal dari Allah, karena dikatakan Allah adalah kasih, ya. Allah itu kasih, ya. Dan sumber kasih itu berasal dari Allah. Ya, jadi asal muasalnya dari Allah. Di tempat yang paling tinggi Allah, kemudian bukti bahwa Allah itu mengasihi kita sekalian, Dia memberikan anaknya yang tunggal, ya. Dia tahu manusia yang berdosa ini tidak ada apa-apanya kalau tidak diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya Dia mengirimkan juru selamat ke dalam dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal, ya. Bapa mana yang mau kasih anak satu-satunya untuk orang lain? Tapi Bapa yang mengasihi kita ini semua orang berdosa, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya dari hukuman dosa. Ya, saya tidak mau memakai kata menebus dosa. Kalau ditebus dosanya diambil lagi. Tapi menebus saudara dan saya, ya, saudara dan saya dari hukuman dosa. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah yang luar biasa. Dan sudah Dia berikan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia ini adalah gambaran, ya, Allah yang paling sempurna.
Kalau saudara mau tanya Allah itu bagaimana? Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia bersedia jadi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus itu dinyatakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Dia mau mengampuni orang berdosa, perempuan yang berbuat zina, dia mengasihi Zakeus, si pemungut cukai, ya. Sehingga Zakeus boleh diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Dia bersedia untuk memberi makan orang yang begitu lama mendengar dia berkhotbah dan dia tahu orang-orang itu sedang lapar, dia memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki dengan membuat mujizat 5 ketul roti 2 ikan untuk memenuhi 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Ya, kasih Allah ada di dalam Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang bahkan yang mati sekalipun dengan kasih-Nya dia bangkitkan Lazarus karena kasih-Nya. Ya, tapi kita boleh melihat kasih Allah yang terbesar dinyatakan lewat Tuhan Yesus itu apa? Yaitu ketika dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ya, kasih yang terbesar yang boleh Allah nyatakan lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya, juru selamat kita, yaitu ketika dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib buat saudara dan saya yang berdosa ini supaya kita diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa terima kasih Allah yang besar ini lewat pengorbanan Tuhan Yesus? Allah lewat Tuhan Yesus juga mau menyalurkan kasih Allah ini kepada kita semua. Yaitu ketika kita orang yang berdosa ini sadar bahwa diri kita tidak ada apa-apanya, kita perlu juru selamat. Ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun dan kita mau percaya Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dan janji Tuhan di dalam Yohanes 3 tadi ayat 16, kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita barang siapa yang percaya kepadanya kita akan diselamatkan. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita akan menjadi anak-anak Allah. Ya, satu hal yang luar biasa, saudara dan saya dijadikan anak-anak Allah. Berarti kalau kita anak, ya, maka di dalam kita ada tetesan, ya, ada benih dari Bapa kita, ya. Kalau kita manusia ada benih dari orang tua kita. Tapi kalau kita anak-anak Allah berarti kita punya benih dari Bapa kita di surga, benih ilahi, ya. Ada benih ilahi di dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita punya benih ilahi, salah satunya yaitu kita punya benih kasih. Ada gereja Rehoboth namanya gereja benih kasih. Ya, di dalam diri orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ada benih ilahi, ada bibit, ya, benih kasih yang harus kita pelihara supaya kasih ini semakin nyata, semakin kelihatan, semakin nampak, semakin dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, 1 Yohanes ayat 4 tadi, 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Amin. Sebab kasih itu
berasal dari Allah, ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Jadi kalau kita bilang kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi orang percaya, sudah lahir baru, ya, berarti dalam hidup saudara, hidup Bapak Ibu ada benih kasih ini. Ya, kalau ayat tadi dibalik begini, ya, tadi setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kita balik, setiap orang yang lahir dari Allah dan setiap orang yang mengenal Allah, pasti di dalam dia ada kasih. Amin. Pasti dia punya sifat untuk bisa mengasihi, mampu untuk mengasihi. Nah, kata saling mengasihi ini begitu penting sehingga Yohanes menulis sebanyak 6 kali di dalam surat 1 Yohanes ini. Ya. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah menyuruh murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kita buka sama-sama, ini 1 Yohanes, saudara kasih tanda. Kita buka terlebih dahulu dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34, kita mau baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, ini diungkapkan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Supaya apa? Dia menyuruh murid-muridnya untuk saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu murid-muridku. Ya, supaya dunia bisa lihat bahwa oh, si Petrus ini murid Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka saling mengasihi, punya kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Dan di dalam surat Yohanes, kalau itu Injil Yohanes, di dalam surat Yohanes di bagian belakang itu dikatakan sebanyak 6 kali Yohanes menekankan tentang kata saling mengasihi ini. 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 11, ya. 1 Yohanes 3 dulu. 1 Yohanes 3 ayat 11, 1 Yohanes 3 ayat 23, 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 11, 1 Yohanes 4 ayat 12, dan 2 Yohanes 1 ayat 5. Ya. Di sini nyata penting ya ayat ini sehingga ditulis berulang-ulang kali, diperingatkan berulang-ulang kali oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang percaya. Ya, agar mereka saling mengasihi. Dan perintah ini pun diberikan kepada kita jemaat Shalom. Amin. Saling mengasihi, katakan kalau ada Bapak Ibu duduk berdampingan atau dengan anak-anak, kita mau katakan tepuk saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Amin. Ya, kita mau kembali diingatkan bahwa Allah sudah mengasihi saya. Saya sudah terima kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Saya sudah merasakan kasih itu dalam hidup saya sehari-hari. Saya pun mau
melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Kata saling itu ada, ya, tidak hanya sebagian saja, tidak bertepuk sebelah tangan, tapi saling, ya, satu sama lain, anak-anak Tuhan saling mengasihi. Bahkan di Galatia dikatakan kita harus mengasihi terutama kepada saudara seiman. Kenapa kok harus saudara seiman? Dulu, ya, kalau di dalamnya sudah kuat, maka kita bisa keluar. Ya, anak-anak Tuhan sudah saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Ya, dunia bisa tahu bahwa ini adalah murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, orang Kristen, maka itu akan menjadi berkat, menjadi satu terang buat orang yang ada di luar Kristen sana. Ya, harus kuat dulu kita, jangan gontok-gontokan, saling mengasihi dulu di dalam, baru bisa keluar, menjadi saksi Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya, mengapa kita harus saling mengasihi? Ya, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, alasannya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, yuk kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 10, sudah semua dapat? Inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, alasan yang pertama kenapa saudara harus saling mengasihi, karena saudara sudah terima kasih Allah terlebih dahulu. Makanya saudara pun, kita pun harus membagi berkat ini, kasih ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang kedua, karena hal ini merupakan perintah. Ya, perintah dari tadi kita baca di Yohanes, perintah dari Tuhan Yesus supaya kita saling mengasihi. Dan di Yohanes ini juga, 1 Yohanes ini berapa kali kita baca tentang perintah ini, yaitu harus saling mengasihi. Bukan pilihan. Mengasihi itu kalau saya mau ya boleh, kalau saya enggak mau ya boleh, bukan. Tapi itu keputusan. Wajib bagi anak-anak Tuhan yang sudah terima kasih Tuhan untuk saling mengasihi. Amin. Ya, wajib hukumnya. Ya, untuk saling mengasihi. Bukan pilihan. Karena itu dibilang juga di dalam Injil, di dalam 1 Yohanes ini juga perintah. Jadi kalau dia memang pengikut Kristus, orang percaya yang mengaku sudah lahir baru, ya, berarti dia harus melakukan perintah ini untuk saling mengasihi. Ya. 2 Yohanes 1, surat Yohanes yang kedua, ayat yang pasal yang pertama, ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu
tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut apa? Perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam apa? Kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Perintah. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah terima kasih Tuhan, kita mau mentaati, melakukan perintah ini. Amin. Saling mengasihi. Yang ketiga, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Tadi di dalam Yohanes 13 ayat 35. Ya. Ketika orang percaya, pengikut Kristus, kalau pengikut Kristus jadi dia mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan. Melakukan perbuatan kasih dengan sesamanya. Ya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan kompak saling mengasihi, maka itu akan menjadi kesaksian bagi dunia luar. Orang Kristen itu ya, akur hidupnya, ya, saling mengasihi. Ya, karena apa? Ciri khas kekristenan adalah kasih. Ya. Gak ada lain. Ciri khas anak-anak Tuhan yaitu kasih. Makanya harus nampak. Ya, harus keluar. Ciri khas ini dari setiap orang percaya. Ya. Supaya dunia tahu kita ini punyakah kasih Tuhan Yesus. Kasih yang bagaimana? Yang Tuhan mau. Ya, kasih yang bagaimana yang Tuhan mau. Banyak orang bisa membuat puisi, lagu tentang cinta, ya, berjilid-jilid, ya. Tapi kalau itu hanya sebatas mulut saja, sebatas bibir yang manis saja, itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Lalu kasih yang bagaimana yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya, yaitu kasih yang konkret, ya, kasih yang nyata, yang dimanifestasikan, ya, yang bisa dirasa, dilihat, yang berguna, ya, dapat dirasakan. 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan apa? Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita mengasihi bukan cuma dengan mulut doang, ngomong tok, ya, tapi dengan perbuatan, diekspresikan, dilakukan, ya, dikerjakan. Kasih kita itu dapat dirasakan dan dapat dirasakan kegunaannya oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh aja, kalau saudara baca satu berita teman saudara sakit, lalu saudara bilang ikut mendoakan. Benar, saudara mendoakan. Atau saudara mendoakan hanya di dalam SMS itu atau di dalam WA itu saja. Apa benar saudara berhenti sebentar supaya enggak lupa, kebiasaannya lupa turut mendoakan tapi malamnya atau berikutnya lupa. Ya, ketika saudara tahu ada teman saudara membutuhkan doa saudara, saudara bisa duduk sebentar. Tuhan, tolong si Kurni, Tuhan, ya butuh pertolonganmu. Tuhan jamah, sembuhkan kalau dia sakit. Dalam nama Tuhan Yesus,
Saya berdoa, amin. Saat itu saudara sedang melakukan sesuatu yang bukan hanya omdo, bukan hanya lewat tulisan saja. Ya, memang tulisan juga bagus untuk meneguhkan, tapi didukung dengan perbuatan. Kita sungguh-sungguh memperjuangkan teman kita di hadapan Tuhan. Ya, turut berduka, turut berempati. Apa benar kita turut berempati dengan teman kita yang sedang berduka? Apa buktinya? Kalau saudara bisa tolong, saudara bisa salurkan berkat saudara, silahkan. Ya, tidak hanya diam saja karena kita ada saudara seiman. Ya. Ketika kita tahu ada teman kita, saudara kita yang isoman, ya, kita suka lihat di televisi bagaimana tetangga-tetangga itu taruh makanan mereka di pagar. Itu tindakan kasih vitamin, kasih buah, ya, karena mereka mungkin gak bisa belanja keluar dari tempat tinggal mereka. Ada orang yang begitu perhatian. Kita anak-anak Tuhan juga perlu seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan lihat di lingkungannya ada yang perlu dikirim makanan, buah, vitamin, karena mereka terserang sakit penyakit, saudara turun tangan, saudara sedang melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, yaitu tolong-tolongan. Ya, Galatia 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan ayat 10 katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu yang Tuhan mau dari kita, anak-anaknya. Ya, tindakan kasih yang nyata. Kasih yang nyata ketika kita mau mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, kekeliruan kita, kejahatan kita. Kita pun mau mengampuni orang yang sudah menyakiti, merugikan kita. Kita mau melakukannya dengan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Ya, biarlah ini menjadi kerinduan anak-anak Tuhan di gereja Shalom. Ya, setiap kita yang percaya Tuhan, kita tidak mau mengabaikan perintah Tuhan ini untuk saling mengasihi. Ya, kita mau baca bersama-sama, mungkin di rumah. Kita mau baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, bukan omongan aja, tapi juga dalam pekerjaan baik. Kita mau amalkan kasih itu. Kita minta kasih Tuhan yang tak terukur itu untuk memenuhi hati kita hingga kita mau melakukannya. Puji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri dan mengatakan kepada Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Kenapa? Karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Jadikan lagu ini doa kita untuk kita bisa mengasihi, melihat sekitar kita, melihat teman-teman seiman kita. Adakah di antara mereka yang perlu kita tolong? Lakukan itu. Amin. Mengasihi lebih sungguh.
surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Oh, kami boleh merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang sudah mengampuni kami, menyelamatkan hidup kami, yang memelihara kami, memberkati kami. Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat dari kasih-Mu ini buat setiap orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, pakai jemaat Shalom Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menutup telinga, menutup mata, melipat tangan untuk tidak menolong orang lain. Tapi biarlah hati yang penuh kasih itu melimpah buat setiap jemaat Shalom di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang menutup mata hati kami untuk mengasihi, dalam keadaan apapun saat ini, kami masih mau tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan firman ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah diberkati melalui ibadah kita pada minggu ini, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kita untuk kita boleh mempraktekkan kasih itu, bukan dengan perkataan saja, tapi melalui perbuatan kita yang nyata. Saya ucapkan banyak terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang ibadah pada minggu ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih kalau dalam ibadah pada minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dikuatkan, diteguhkan, baik melalui puji-pujian penyembahan, baik melalui firman Allah yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan benar-benar hidup kami boleh menjadi berkat buat sesama kami Tuhan, dengan tindakan yang nyata. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan jemaat pada hari-hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit ini kami tidak kehilangan kasih, untuk kami boleh tetap Tuhan memancarkan, mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami untuk sesama kami. Terima kasih Bapa. Berkati dalam usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka yang sedang berjuang dalam sekolah, dalam kuliah. Oh Tuhan, Kau beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, sekali lagi Tuhan, lawatan-Mu, bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan buat sidang jemaat-Mu Bapa. Kami terima berkat-Mu sempurna adanya. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah menyalurkan berkat, baik melalui persembahan, persepuluhan. Oh Tuhan, biar ini juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa
silakan sidang jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.